Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Cucuta Kisah. Bahagia rasanya bisa kembali hadir bersama Anda. Dan tentunya semoga Anda juga masih terus setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik untuk Anda simak. Untuk kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul 90 hari di alam gaib. Rumah nenek itu berdiri di ujung desa Kajen, dikelilingi pohon-pohon jati yang menjulang seperti penjaga bisu. Arga tiba menjelang senja, ketika langit berwarna tembaga dan suara gamelan dari radio tua neneknya terdengar samar dari dalam rumah. Ia datang bukan untuk berlibur, melainkan untuk menghindari sesuatu, meski ia sendiri belum tahu apa. Rumah itu tampak sama seperti terakhir kali ia melihatnya 5 tahun lalu. Dinding kayu yang mulai lapuk, jendela kaca buram, dan halaman belakang yang dipenuhi rumput liar. Tapi ada satu hal yang berbeda, pintu belakang. Pintu itu selalu terbuka sedikit, meski sudah ditutup rapat. Arga mencoba menutupnya berkali-kali, menggeser kayu tua itu, mengunci kait besi, bahkan menyelipkan batu di bawahnya. Tapi setiap kali ia kembali, pintu itu terbuka lagi, sekecil celah untuk seekor kucing lewat. Neneknya hanya tersenyum ketika Arga bertanya, "Biarkan saja, kadang ada yang keluar masuk, tapi mereka nggak ganggu kalau kita nggak ganggu." Arga mengira itu hanya ucapan orang tua yang sudah mulai pikun, tapi malam itu, saat hujan turun dan listrik padam, ia mendengar suara dari arah pintu. Bukan suara angin, bukan suara binatang, itu suara langkah kaki, pelan, teratur, seperti seseorang berjalan di lantai kayu mendekat ke kamarnya. Arga menahan nafas. Ia meraih senter dari tasnya dan menyalakannya ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa, tapi pintu itu yang tadi sudah ia kunci dengan paku kayu terbuka lagi. Kali ini lebih lebar, dan di ambang pintu ada sesuatu yang tergantung. Sebuah boneka jerami kecil diikat dengan benang merah, menggantung dari paku di atas kusen. Ia tidak ingat pernah melihatnya di sana. Saat Arga menyentuh boneka itu, ia merasa dingin menjalar dari ujung jari ke dadanya, seolah ada sesuatu yang diangkat dari dalam tanah, sesuatu yang telah lama tertidur. Di luar, suara gamelan dari radio tua neneknya kembali menyala, meski listrik belum menyala, dan pintu itu perlahan menutup sendiri. Pagi itu kabut turun lebih tebal dari biasanya. Arga terbangun dengan rasa berat di dadanya, seperti habis bermimpi panjang yang tak bisa diingat. Di luar suara ayam jantan terdengar jauh, teredam oleh kabut yang menyelimuti halaman belakang. Ia berjalan ke dapur mencari neneknya, tapi rumah itu terasa kosong. Radio tua yang semalam menyala sendiri, kini diam, dan boneka jerami yang tergantung di pintu belakang sudah tidak ada. Arga melangkah ke halaman belakang. Di sana berdiri sebuah sumur tua yang sudah lama tak digunakan. Bibir sumur itu dipenuhi lumut dan tali timba sudah putus. Tapi ada sesuatu yang menariknya ke sana, sebuah rasa penasaran yang tidak wajar. Ia mendekat dan mendengar bisikan, "Arga." Suara itu lirih seperti suara perempuan, tapi terlalu jauh untuk berasal dari dalam sumur. Ia menunduk, mencoba melihat ke dalam. Gelap, dalam, tak ada dasar yang terlihat. "Arga, kamu sudah datang." Ia mundur, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada orang lain. Tapi kabut semakin tebal dan suara itu terus memanggil, "Sudah waktunya." Arga mencoba mengabaikannya, kembali ke dalam rumah, menyalakan radio, mencoba mencari suara manusia. Tapi yang terdengar hanya siaran kosong, seperti gumaman dalam bahasa yang tak dikenalnya. Hari itu neneknya tidak muncul, tidak ada jejak kaki, tidak ada suara pintu terbuka, hanya kabut, bisikan, dan rasa bahwa ia tidak sendiri. Malamnya Arga bermimpi tentang sumur itu. Dalam mimpinya, ia melihat seseorang berdiri di dasar sumur, menatap ke atas dengan mata putih kosong. Sosok itu mengulurkan tangan, dan Arga merasa tubuhnya ditarik perlahan ke dalam. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, dan suara bisikan masih terdengar di telinganya.
Besok kamu akan masuk. Kabut belum pergi sejak kemarin. Langit tetap kelabu dan suara alam terasa seperti direm. Tak ada angin, tak ada burung, hanya keheningan yang menggantung. Arga berdiri di depan sumur tua. Ia tidak tahu kenapa kakinya membawanya ke sana pagi-pagi sekali. Mimpi semalam masih membekas dan bisikan itu kini terdengar lebih jelas. Masuklah, waktumu sudah tiba. Ia menatap ke dalam sumur. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kabut di dalamnya berputar pelan seperti pusaran air, dan di tengahnya muncul bayangan wajahnya sendiri, tapi pucat dan kosong. Tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar. Arga mundur, tapi terlambat. Sebuah tangan kurus dan dingin mencengkram pergelangan kakinya dan menariknya ke dalam. Ia jatuh, tapi bukan jatuh seperti biasa. Ia tidak merasakan gravitasi, tidak merasakan tubuhnya menghantam air atau tanah. Ia hanya melayang, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat, melewati lorong gelap yang dipenuhi suara-suara asing. Kau bukan yang pertama. Kenanganmu akan jadi makanan. 30 hari pertama adalah pengenalan. Arga terbangun di tengah hutan, tapi ini bukan hutan kajen. Pohon-pohon di sini tinggi dan bengkok, daunnya berwarna keperakan, dan tanahnya berdenyut pelan seperti jantung. Langit di atas bukan biru, melainkan abu-abu kehijauan, dan tidak ada matahari, hanya cahaya samar yang berasal dari kabut. Ia mencoba berdiri, tubuhnya terasa ringan, tapi pikirannya berat. Di kejauhan terdengar suara lonceng kecil, diiringi nyanyian anak-anak yang tidak terlihat. Selamat datang Arga, kau punya 90 hari. Sebuah sosok muncul dari balik pohon, seorang wanita berkerudung kabut. Wajahnya buram seperti dilapisi kaca berembun. Ia membawa tongkat dari tulang, dan di ujungnya tergantung jam pasir yang berputar mundur. Aku penjaga kabut. Kau telah melangkah ke dunia yang tidak mengenal waktu, seperti yang kau tahu. Tapi waktu tetap berjalan untukmu. Arga mencoba bertanya, tapi suaranya tidak keluar. Ia hanya bisa menatap jam pasir itu yang mulai meneteskan butiran cahaya ke bawah. Hari pertama telah dimulai. Ingat Arga, di sini kenangan adalah mata uang, dan kau kaya akan luka. Arga berjalan mengikuti sosok wanita berkerudung kabut. Langkahnya ringan, tapi setiap jejak yang ia tinggalkan di tanah berdenyut itu berubah menjadi bayangan masa lalu. Sekejap muncul, lalu lenyap. Ia melihat kilasan dirinya kecil, menangis di sudut kamar. Ibunya duduk diam di depan cermin. Ayahnya berdiri di ambang pintu dengan wajah yang tak bisa diingat. Di sini, kenanganmu akan terus mengikutimu, kata penjaga kabut, tapi jangan terlalu sering menoleh ke belakang. Mereka bisa menjadi nyata. Mereka tiba di sebuah gerbang yang terbuat dari tulang dan akar pohon. Di atasnya tergantung papan kayu bertuliskan aksara Jawa kuno yang entah bagaimana bisa Arga pahami. Pasar arwah. Begitu mereka masuk, dunia berubah. Pasar itu tidak seperti pasar manusia. Tidak ada sayur, tidak ada daging. Yang dijual adalah benda-benda aneh. Botol berisi tangisan, kotak kecil berisi rasa bersalah, kain yang jika disentuh membuatmu mengingat seseorang yang telah mati. Makhluk-makhluk gaib berdagang di sana. Ada yang berwujud manusia setengah transparan, ada yang seperti bayangan dengan mata merah, dan ada pula yang tak punya bentuk tetap, hanya kumpulan suara dan aroma. Arga melihat seorang makhluk menyerahkan sebuah kenangan masa kecil kepada pedagang, dan sebagai gantinya ia menerima sepotong waktu, 5 menit untuk berbicara dengan seseorang yang telah hilang. Kenangan adalah mata uang, kata penjaga kabut. Tapi kau harus bijak. Kehilangan terlalu banyak, dan kau akan lupa siapa dirimu. Arga merasa kantong bajunya berat. Ia merogoh dan menemukan sebuah benda kecil, foto dirinya bersama ibunya saat ia berumur 5 tahun. Ia tidak ingat pernah membawa foto itu. Itu milikmu. Tapi di sini, benda-benda bisa muncul dari luka, kata penjaga kabut. Tiba-tiba seorang pedagang mendekat. Wajahnya seperti topeng kayu dan suaranya seperti gemerisik daun. Tukar kenangan itu dan kau bisa tahu siapa yang memanggilmu ke dunia ini.
Arga ragu, ia menatap foto itu. Ibunya tersenyum di dalamnya, senyum yang sudah lama tidak ia lihat. 30 hari pertama adalah pengenalan. Bisik penjaga kabut, kau akan tergoda, tapi jangan terburu-buru. Arga menolak tawaran itu, pedagang itu menghilang, dan kabut di pasar mulai menebal. Kita harus pergi, kata penjaga kabut, sebelum pasar berubah menjadi tempat lain. Tempat di mana kenangan bukan hanya dijual, tapi dimakan. Pasar arwah telah menghilang. Arga kini berjalan di jalan setapak yang terbuat dari potongan cermin retak. Setiap langkahnya memantulkan wajahnya sendiri, tapi bukan wajahnya saat ini. Ia melihat dirinya sebagai anak kecil, remaja, dan versi dirinya yang belum pernah ia kenal. Di dunia ini, waktu bukan garis, ia adalah lingkaran yang retak, kata penjaga kabut, dan kau sedang berjalan di antara retakan itu. Kabut mulai menipis, dan di kejauhan, Arga melihat sebuah rumah tua. Ia mengenali bentuknya, itu rumah masa kecilnya sebelum ia pindah ke kota. Tapi rumah itu tidak seharusnya ada di sini. Ia mendekat. Di dalam rumah semuanya tampak seperti dulu. Kursi rotan, lemari tua, foto keluarga di dinding. Tapi ada satu hal yang membuatnya membeku. Ayahnya duduk di ruang tamu. Arga. Suara itu dalam, berat dan familiar. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Wajah ayahnya tampak terlalu tenang. Matanya tidak berkedip. Dan senyumnya selalu simetris. Kau sudah besar. Kau datang untuk menjemputku, bukan? Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap mencoba mengingat. Ayahnya meninggal saat ia berumur 10 tahun. Kecelakaan yang tidak pernah dijelaskan dengan jelas. Ibunya tidak pernah bicara soal itu. Kau tidak tahu kebenaran, bukan? Kata sosok itu. Aku tidak mati karena kecelakaan. Aku ditarik ke tempat ini sama seperti kau. Arga merasa tubuhnya gemetar. Ia ingin percaya, tapi sesuatu dalam dirinya menolak. Kalau kau benar ayahku, buktikan. Sosok itu tersenyum. Ia mengangkat tangan, dan di telapak tangannya muncul simbol yang sama dengan yang Arga lihat di mimpinya. Simbol yang kini juga ada di dalamnya. Kita terikat oleh darah dan kutukan. Kau adalah penerus. Kau harus menyelesaikan apa yang aku mulai. Tiba-tiba rumah itu mulai berubah. Dindingnya meleleh seperti lilin. Lantainya menjadi lumpur. Dan sosok ayahnya mulai kabur. Wajahnya berubah menjadi bayangan. Matanya menjadi lubang hitam. Ingat ini, Arga. Tidak semua yang terlihat seperti keluarga adalah keluarga. Penjaga kabut menarik Arga keluar sebelum rumah itu lenyap sepenuhnya. Kau baru saja bertemu bayangan. Tapi bayangan itu berasal dari sesuatu yang nyata. Kau harus bersiap, karena dunia ini akan mulai mengungkapkan luka-lukamu. Hari ke-7 dimulai tanpa matahari. Di dunia ini, waktu hanya terasa lewat perubahan kabut. Kadang tipis, kadang pekat, kadang berwarna merah seperti luka terbuka. Arga terbangun di bawah pohon yang daunnya berbisik. Tubuhnya terasa ringan, tapi dadanya panas. Ia membuka bajunya dan melihat simbol itu. Sebuah lingkaran dengan garis-garis menyilang, seperti mata yang terbelah. Simbol itu kini berdenyut pelan, seperti jantung kedua. Itu bukan hanya tanda, kata penjaga kabut. Itu adalah kompas. Ia akan bereaksi terhadap kenangan yang bukan milikmu. Arga bingung. Kenangan yang bukan milikku. Di dunia ini, batas antara milik dan bukan milik sudah kabur. Kau akan mulai melihat hidup orang lain, dan mungkin hidup yang seharusnya kau jalani. Hari itu, simbol di dadanya mulai menyala saat ia melewati sebuah danau kecil. Airnya hitam, tapi memantulkan cahaya seperti cermin. Di permukaan danau, ia melihat seorang anak kecil berlari di halaman rumah, tertawa, dipeluk oleh seorang ibu yang wajahnya tidak bisa dilihat. Arga merasa hangat. Ia tidak mengenali anak itu, tapi ada rasa familiar yang menyakitkan. Itu bukan kau, kata penjaga kabut. Itu adalah kenangan yang terlepas dari seseorang yang gagal kembali. Tiba-tiba simbol di dadanya menyala terang. Danau itu bergolak, dan dari dalamnya muncul sosok anak kecil berwajah pucat,
matanya kosong, dan tubuhnya basah oleh lumpur. "Kau mengambil tempatku." Anak itu mendekat dan Arga merasa tubuhnya berat. Kenangan asing mulai membanjiri pikirannya. Bermain layang-layang, menangis di malam hari. Suara ibu menyanyikan lagu Jawa kuno. "Namaku Bayu." Arga terjatuh. Ia melihat kilasan ibunya duduk di kamar, menangis sambil memegang foto bayi. Ia ingat pernah melihat foto itu, tapi tidak pernah tahu siapa bayi itu. "Aku adikmu yang tidak pernah lahir." Penjaga kabut menarik Arga menjauh dari danau. "Kau harus kuat. Dunia ini akan terus menguji batasmu. Kenangan bukan hanya milikmu, mereka akan mencoba tinggal di tubuhmu." Simbol di dada Arga kembali redup, tapi rasa dingin itu tetap tinggal. Hari ke-7, dan kau sudah mulai retak. Langit di dunia itu tidak pernah benar-benar cerah, tapi hari itu, awan menggumpal seperti luka yang hendak pecah. Penjaga kabut berhenti di depan sebuah rumah tua yang berdiri di tengah padang rumput kering. Rumah itu aneh, tidak punya atap, dindingnya terbuat dari kain lusuh yang berkibar pelan, dan pintunya hanya berupa tirai hitam yang berayun meski tak ada angin. "Rumah ini hanya hidup saat hujan," kata penjaga kabut, "dan hujan akan turun karena kau membawa kenangan yang berat." Arga melangkah masuk. Begitu ia melewati tirai, hujan mulai turun, tapi bukan hujan biasa. Airnya berwarna abu-abu, dan setiap tetes yang menyentuh tanah berubah menjadi suara kumaman, tangisan, bisikan. Di dalam rumah tidak ada furnitur, hanya lantai basah dan dinding yang memantulkan bayangan. Arga melihat sosok perempuan duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya. Rambutnya panjang, menutupi wajahnya. Ia mengenali sosok itu, ibunya. Tapi bukan ibunya yang ia kenal. Ia adalah versi yang lebih muda, lebih rapuh, dan lebih hancur. "Kenapa kau di sini?" tanya Arga, suaranya gemetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menyanyikan lagu pelan, lagu Jawa kuno yang pernah didengar Arga saat kecil, tapi tak pernah tahu artinya. "Leri ler, leri ler, tandure wis sumiler." Setiap bait lagu itu membuat hujan semakin deras, dan dari dinding rumah muncul bayangan-bayangan, sosok laki-laki, sosok bayi, sosok nenek tua. Mereka tidak berbicara, mereka hanya menatap Arga seolah menuntut sesuatu. Simbol di dada Arga menyala lagi. Kali ini bentuknya berubah. Garis-garisnya mulai membentuk pola seperti akar pohon, menjalar ke bahu dan leher. "Kau sedang menyerap kenangan yang bukan milikmu," bisik penjaga kabut. "Tapi kenangan itu berasal dari darahmu." Arga mendekati ibunya. Ia ingin menyentuhnya, ingin bertanya. Tapi saat tangannya hampir menyentuh bahu perempuan itu, sosoknya berubah menjadi lumpur dan menghilang. Dan rumah itu mulai runtuh. Hujan berhenti, tirai hitam terbakar pelan, dan Arga berdiri di tengah puing-puing sendirian. Rumah tanpa atap adalah tempat kenangan yang tak pernah selesai, kata penjaga kabut, dan kau adalah kelanjutan dari luka itu. Setelah meninggalkan puing-puing rumah tanpa atap, Arga dan penjaga kabut berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi bunga-bunga hitam. Langit tetap kelabu, tapi ada cahaya merah samar di kejauhan, seperti api yang tidak membakar, hanya menyala diam. Kita menuju tempat yang tidak bisa dilihat oleh makhluk biasa, kata penjaga kabut, tempat di mana tubuh dan jiwa dipisahkan untuk menari. Arga tidak mengerti, tapi tubuhnya mulai terasa berat. Simbol di dadanya kini sejajar ke leher, membentuk pola seperti topeng yang belum lengkap. Mereka tiba di sebuah lapangan terbuka, dikelilingi pohon beringin yang akarnya menjulur seperti tangan. Di tengah lapangan berdiri lingkaran batu, dan di dalamnya para penari. Makhluk-makhluk itu bergerak dengan anggun. Tubuh mereka berbalut kain putih, tapi tidak ada kepala di atas leher mereka. Di tempat kepala seharusnya hanya ada asap tipis yang berputar pelan. Musik terdengar bukan dari alat, tapi dari tanah. Suara kendang, suling, dan gong bergema dari dalam bumi.
mengiringi tarian yang terasa seperti doa dan kutukan sekaligus. Mereka adalah jiwa-jiwa yang gagal menyelesaikan ritual warisan, kata penjaga kabut, dan mereka menari sampai seseorang menggantikan mereka. Tiba-tiba salah satu penari berhenti. Ia menoleh meski tak punya kepala dan berjalan ke arah Arga. Tubuhnya gemetar dan dari kain putihnya menetes darah hitam. Ia menyentuh simbol di dada Arga dan Arga melihat kilasan masa lalu. Seorang perempuan muda, hamil, berdiri di tengah lingkaran batu. Ia menari, menangis, dan di sekelilingnya berdiri para tetua desa. Di tangannya ia memegang boneka jerami, boneka yang pernah tergantung di pintu belakang rumah nenek. Itu ibumu, bisik penjaga kabut. Ia pernah hampir menjadi penari, tapi ia menolak dan kutukan itu berpindah padamu. Arga mundur, tapi lingkaran batu mulai menyala dan musik dari tanah semakin keras. Para penari mendekat membentuk lingkaran di sekelilingnya. Kau harus menari, atau kau akan menjadi salah satu dari mereka. Simbol di tubuh Arga menyala terang. Ia merasa tubuhnya bergerak sendiri, mengikuti irama yang tidak ia kenal, tapi terasa akrab. Ia menari, bukan dengan sukacita, tapi dengan rasa takut dan kemarahan yang tak bisa dijelaskan. Dan saat ia berhenti, para menari menghilang. Tinggal satu kain putih di tanah, berlumur darah hitam. Kau telah melewati satu tahap, kata penjaga kabut. Tapi dunia ini belum selesai denganmu. Hari ke-15 dimulai dengan rasa lapar yang tidak biasa. Bukan lapar fisik, tapi lapar yang muncul dari dalam jiwa. Seperti ada ruang kosong yang terus membesar di dada Arga. Penjaga kabut membawanya ke sebuah bangunan batu yang menyerupai pendopo. Tapi atapnya terbuat dari tulang dan dindingnya dari kulit yang berdenyut pelan. Di dalamnya meja panjang telah disiapkan. Di atas meja tidak ada makanan biasa. Yang tersaji adalah benda-benda aneh. Botol berisi tawa anak kecil, piring berisi potongan mimpi, mangkuk berisi air mata yang membeku, kain basah yang jika disentuh memperlihatkan kenangan seseorang yang sedang sekarat. Di ujung meja duduk makhluk-makhluk gaib. Ada yang berwujud manusia dengan wajah terbalik, ada yang seperti bayangan yang terus berubah bentuk, dan satu makhluk yang hanya berupa suara berbicara langsung ke dalam pikiran Arga. Selamat datang di perjamuan jiwa, kata suara itu. Di sini kau harus makan atau dilupakan. Arga duduk, di depannya tersaji sebuah piring kosong. Penjaga kabut meletakkan sebuah benda di atasnya. Potongan kenangan ibunya saat ia masih remaja, menangis di kamar, memegang surat yang terbakar sebagian. Kenangan ini akan memberimu kekuatan untuk bertahan, tapi kau akan kehilangan bagian dari dirimu yang masih percaya pada cinta. Arga menatap piring itu. Ia merasa jijik, takut dan penasaran sekaligus. Ia tahu bahwa di dunia ini tidak makan berarti melemah, tapi makan berarti mengorbankan sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Ia menyentuh kenangan itu, dan tiba-tiba ia berada di kamar ibunya. Ia melihat surat itu, tertulis dalam aksara Jawa kuno, berisi kutukan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia melihat ibunya membakarnya, menangis, lalu menyanyikan lagu lir-ilir sambil mengusap perutnya yang hamil. Maafkan aku, Arga. Arga kembali ke pendopo. Kenangan itu telah dimakan. Ia merasa lebih kuat, tapi juga lebih dingin. Sesuatu dalam dirinya telah hilang. Rasa hangat saat mengingat ibunya kini berubah menjadi rasa asing. Makhluk-makhluk di meja tersenyum. Mereka tahu Arga telah melangkah lebih dalam. Perjamuan ini akan terus berulang, kata suara itu. Dan setiap kali kau makan, kau akan menjadi lebih seperti kami. Penjaga kabut menatap Arga dengan mata yang kini terlihat jelas. Mata manusia yang pernah kehilangan segalanya. Kau masih punya waktu, tapi waktu di sini bukan milikmu. Setelah perjamuan jiwa, Arga merasa berbeda. Ia lebih kuat, tapi juga lebih kosong. Kenangan yang ia makan mulai muncul dalam mimpinya.
bercampur dengan miliknya sendiri. Ia tidak tahu mana yang asli, mana yang bukan. Penjaga kabut membawanya ke sebuah ruangan kecil di tengah hutan. Bangunan itu terbuat dari kaca retak, dan di dalamnya hanya ada satu benda, sebuah cermin tua, tinggi, dengan bangkai kayu yang dipenuhi ukiran wajah-wajah menangis. Cermin ini tidak memantulkan tubuh, kata penjaga kabut. Ia memantulkan luka yang disembunyikan. Arga berdiri di depan cermin. Awalnya ia tidak melihat apa-apa, tapi perlahan kabut di dalam kaca mulai berputar dan muncul sosok perempuan muda, ibunya. Ia duduk di depan cermin, mengenakan kebaya putih, wajahnya pucat dan matanya bengkak. "Aku tidak ingin kau lahir," kata sosok itu. "Bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku tahu kau akan mewarisi kutukan ini." Arga terpaku. Ia melihat ibunya menulis sesuatu di buku harian, lalu menyobek halamannya dan menyelipkannya di balik bingkai cermin. "Jika kau menemukan ini, berarti kau sudah terlalu dalam." Tiba-tiba cermin itu mulai menangis. Air mengalir dari permukaannya, bukan air biasa, tapi air mata yang terasa hangat dan berat. Arga menyentuhnya, dan ia melihat kilasan, ibunya di usia 17, dipaksa menjalani ritual oleh tetua desa. Penolakan yang membuat keluarganya dikucilkan. Kelahiran Arga yang disambut dengan ketakutan, bukan sukacita. Surat kutukan yang tidak pernah dibakar sepenuhnya. "Kau adalah anak dari keputusan yang tidak pernah selesai." Bisik suara dari cermin. Arga merasa tubuhnya bergetar. Simbol di dadanya kini menjalar ke wajahnya, membentuk pola seperti retakan kaca. Ia mulai melihat wajah ibunya dalam dirinya sendiri. "Cermin ini tidak hanya menunjukkan masa lalu," kata penjaga kabut. "Ia mengubahmu menjadi bagian dari masa lalu itu." Arga mencoba mundur, tapi cermin itu menyerap bayangannya. Ia melihat dirinya sendiri, tapi bukan dirinya. Ia melihat versi dirinya yang tumbuh sebagai perempuan, sebagai anak yang tidak pernah lahir, sebagai makhluk yang tidak pernah ada. "Kau sedang terpecah," kata penjaga kabut, "dan dunia ini menyukai jiwa yang retak." Setelah meninggalkan cermin yang menangis, Arga berjalan tanpa arah. Kabut mulai berubah warna, kadang biru, kadang merah, kadang hitam seperti tinta. Dunia ini tidak lagi terasa seperti tempat asing. Ia mulai merasa bagian darinya. Di tengah perjalanan, ia tiba di sebuah pohon beringin raksasa. Akarnya menjulur seperti ular, dan di cabangnya tergantung benda-benda aneh, boneka jerami, botol berisi suara, dan potongan kain yang bergetar pelan. Di bawah pohon itu duduk seorang anak kecil. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, dan matanya besar, terlalu besar untuk wajah sekecil itu. Tapi yang paling mengganggu adalah senyumnya, senyum yang tidak polos, tapi penuh tahu. "Kau akhirnya datang," kata anak itu. "Aku sudah menunggu sejak kau dilahirkan." Arga mendekat. "Siapa kamu?" "Namaku Bayu. Aku adikmu yang tidak pernah lahir." Arga terdiam. Ia pernah mendengar nama itu dari danau, dari mimpi, dari bisikan. Tapi melihatnya langsung membuat semuanya terasa nyata. Ibu ingin membebaskan kita dari kutukan, tapi ia gagal. Aku tertinggal di dunia ini, dan kau membawa separuh jiwaku." Bayu berdiri dan menyentuh simbol di dada Arga. Simbol itu menyala, dan Arga melihat kilasan. Ibunya di rumah sakit menangis sendirian, memegang hasil USG yang menunjukkan 2 janin, tapi hanya satu yang bertahan. "Kau hidup, aku tidak. Tapi aku tidak mati. Aku terjebak." Pohon beringin mulai bergetar. Dari akar-akarnya muncul wajah-wajah, bayi, anak kecil, remaja. Semuanya menangis tanpa suara. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tidak pernah lahir, tertinggal di dunia gaib. "Aku bisa membantumu keluar dari sini," kata Bayu. "Tapi kau harus ingat, dunia ini tidak akan membiarkanmu pergi tanpa kehilangan." Arga merasa dadanya sesak. Ia ingin memeluk Bayu, tapi tubuh anak itu mulai berubah menjadi bayangan.
lalu cahaya, lalu suara. Aku akan muncul lagi saat kau paling membutuhkan. Tapi jangan percaya semua versi dariku. Dunia ini suka menyamar. Pohon beringin mengeluarkan suara seperti tangisan, Bayu menghilang, dan Arga berdiri sendirian di bawah akar yang terus bergerak. Penjaga kabut muncul dari balik kabut. Kau telah bertemu bagian dari dirimu yang hilang. Tapi dunia ini belum selesai menguji siapa kau sebenarnya. Hari ke-21 dimulai dengan suara detak jam yang tidak berasal dari benda fisik, melainkan dari dalam kepala Arga. Setiap detak terasa seperti palu yang memukul kenangan, membuatnya retak dan bergeser. Penjaga kabut membawanya ke sebuah lembah yang dipenuhi jam pasir raksasa, tapi tidak ada satupun yang bergerak maju. Semuanya berputar mundur, dan butiran waktu di dalamnya berwarna merah seperti darah. Di tengah lembah berdiri sebuah gerbang batu. Di atasnya terukir simbol yang sama dengan yang ada di tubuh Arga, tapi versi yang lebih tua, lebih rumit dan lebih hidup. Ini gerbang waktu, kata penjaga kabut. Kau bisa melihat masa lalu atau masa depan, tapi kau tidak bisa memilih keduanya. Arga mendekat, gerbang itu berdenyut pelan, dan dari dalamnya terdengar suara-suara. Tawa ibunya saat muda, jeritan ayahnya saat kecelakaan, suara Bayu menyanyikan lir-ilir dengan nada yang salah. Jika kau memilih masa lalu, kata penjaga kabut, kau akan tahu asal kutukan ini, tapi kau akan kehilangan kemampuan untuk percaya pada masa depan. Jika kau memilih masa depan, lanjutnya, kau akan tahu apa yang akan terjadi, tapi kau akan kehilangan kenangan tentang siapa kau sebenarnya. Arga berdiri di ambang gerbang. Ia melihat dua jalur. Jalur kiri dipenuhi bayangan dirinya sebagai anak kecil, remaja, dan saat ibunya memeluknya. Jalur kanan dipenuhi versi dirinya yang belum pernah ia kenal, tua, dingin, dan sendirian. Ia memilih jalur kiri. Gerbang terbuka dan Arga tersedot ke dalam pusaran cahaya. Ia melihat kilasan masa lalu. Ibunya menjalani ritual pemisahan jiwa saat hamil. Ayahnya mencoba menghentikan ritual, tapi gagal. Bayu dikorbankan sebagai penyeimbang agar Arga bisa lahir tanpa kutukan penuh. Arga menangis, ia merasa tubuhnya hancur, pikirannya terpecah. Ia melihat dirinya sebagai bayi, menangis di pelukan ibu yang tidak tersenyum. Kau adalah hasil dari kompromi spiritual. Bisik suara dari masa lalu, dan kompromi selalu menyisakan luka. Gerbang menutup, Arga terlempar kembali ke lembah, tubuhnya lemah, dan simbol di dadanya kini berubah bentuk menjadi lingkaran yang terbelah dua. Satu sisi terang, satu sisi gelap. Penjaga kabut menatapnya. Kau telah memilih, dan pilihan itu akan mulai mengubah dunia ini. Setelah keluar dari gerbang waktu, Arga merasa tubuhnya lebih berat. Bukan karena kelelahan, tapi karena sesuatu dalam dirinya telah berubah. Simbol di dadanya kini berdenyut pelan, dan setiap kali ia menyentuhnya, ia mendengar suara-suara dari masa lalu. Penjaga kabut membawanya ke sebuah kampung yang tersembunyi di balik hutan kabut. Tidak ada jalan masuk, hanya celah sempit di antara dua pohon beringin yang bergetar pelan seperti bernafas. Kampung itu sunyi. Rumah-rumah berdiri rapat, tapi tidak ada suara manusia, tidak ada anak-anak bermain, tidak ada ibu memasak, tidak ada suara ayam atau anjing, hanya keheningan yang terasa terlalu penuh. Ini kampung yang terlupakan, kata penjaga kabut, tempat bagi mereka yang gagal memilih. Arga berjalan menyusuri jalan kampung. Ia melihat orang-orang duduk di depan rumah, menatap kosong ke langit. Wajah mereka pucat, mata mereka seperti kaca buram. Mereka tidak berbicara, tidak bergerak, hanya menunggu. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tidak bisa mati. Lanjut penjaga kabut, karena mereka menolak masa lalu dan takut pada masa depan. Arga merasa ngeri. Ia melihat seorang perempuan dan memegang boneka jerami yang sudah hancur. Mengayun-ayunkannya pelan. Seorang pria muda duduk di kursi goyang, menggambar lingkaran di tanah tanpa henti. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menatap Arga.
kau belum terlambat. Arga mendekat, pria itu mengelurkan tangan, dan di telapak tangannya ada simbol mirip dengan milik Arga, tapi retak di tengahnya. Kami semua pernah ke gerbang waktu, tapi kami tidak memilih. Penjaga kabut menunduk, dan karena itu, mereka tidak bisa keluar dari dunia ini. Mereka menjadi bagian dari stagnasi. Arga merasa takut. Ia mulai melihat wajah-wajah yang familiar di antara penduduk kampung. Wajah ayahnya, wajah ibunya, bahkan wajah dirinya sendiri, versi yang lebih tua, lebih dingin, lebih kosong. Kau harus pergi, kata pria itu, sebelum kampung ini mulai mengingatmu. Arga berlari keluar dari kampung, tapi saat ia melewati celah pohon beringin, ia melihat sesuatu tertinggal di tanah. Potongan kenangan, surat yang pernah ditulis ibunya, tapi belum selesai. Ia mengambilnya, dan saat ia membacanya, ia mendengar suara Bayu. Kampung itu akan datang kepadamu saat kau mulai ragu. Hari ke-30 dimulai dengan langit merah darah, kabut menghilang, digantikan oleh angin yang membawa suara-suara asing. Arga merasa tubuhnya lebih ringan, tapi pikirannya semakin berat. Surat dari kampung yang terlupakan kini berubah isi setiap malam, seolah ditulis oleh tangan yang berbeda, dengan emosi yang bertentangan, cinta, benci, penyesalan. Penjaga kabut membawanya ke sebuah istana yang tidak terlihat dari luar. Ia hanya muncul saat Arga menyentuh surat itu dan mengucapkan nama yang tertulis di akhir, Nyai Rengganis. Istana itu terbuat dari bayangan dan cahaya, dindingnya bergerak seperti air, dan lantainya memantulkan kenangan Arga yang paling dalam. Di dalamnya duduk seorang perempuan berwajah sempurna, terlalu sempurna. Rambutnya menjuntai seperti kabut, dan matanya seperti cermin yang memperlihatkan versi terbaik dari siapapun yang menatapnya. Selamat datang Arga, kata Ratu Gaib. Kau telah berjalan jauh. Kau telah menari, makan, memilih dan kehilangan. Kini kau berhak atas tawaran. Arga tidak menjawab, ia hanya menatap simbol di dadanya yang kini berdenyut seperti jantung kedua. Aku bisa memberimu kehidupan abadi di dunia ini. Kau akan bebas dari rasa sakit, dari kenangan, dari luka. Kau akan menjadi penjaga waktu seperti aku. Tapi kau harus menyerahkan satu hal, kenangan paling berharga yang membuatmu tetap manusia. Arga terdiam, ia tahu apa kenangan itu. Ibunya memeluknya saat ia ketakutan, lagu lir-ilir yang dinyanyikan dengan suara gemetar. Bayu tersenyum di bawah pohon beringin. Ayahnya, meski hanya bayangan memanggil namanya. Tanpa kenangan itu, kata Ratu Gaib, kau akan bebas, tapi kau juga akan kosong. Penjaga kabut menunduk. Tawaran ini hanya datang sekali, dan jawabannya akan menentukan bentuk jiwamu selamanya. Arga menatap Ratu Gaib. Ia melihat versi dirinya yang sempurna di mata perempuan itu, tenang, kuat, tak tersentuh. Tapi ia juga melihat sesuatu yang hilang. Rasa takut, rasa cinta, rasa kehilangan. Kenangan itu adalah luka, tapi juga satu-satunya alasan aku masih bertahan. Ratu Gaib tersenyum. Maka kau memilih jalan yang lebih sulit. Istana mulai runtuh, cahaya dan bayangan berputar, dan Arga terlempar keluar. Ia terjatuh di tanah, tubuhnya gemetar, tapi simbol di dadanya kini berubah bentuk lagi menjadi lingkaran utuh dengan titik di tengahnya. Kau telah menolak keabadian, kata penjaga kabut, dan karena itu, dunia ini akan mulai melawanmu. Setelah menolak tawaran Ratu Gaib, Arga merasa dunia mulai berubah. Kabut mulai lebih agresif, waktu terasa melompat, dan suara-suara dari masa lalu mulai muncul tanpa peringatan. Tapi, di tengah kekacauan itu, satu suara tetap konsisten, lagu lir-ilir. Ia mendengarnya saat tidur, saat berjalan, bahkan saat diam. Tapi bukan suara ibunya. Lagu itu dinyanyikan oleh banyak suara, anak kecil, perempuan tua, bahkan makhluk-makhluk gaib yang ia temui sebelumnya. Lirilir, lirilir, tandure wes sumilir.
Penjaga kabut menjelaskan bahwa lagu itu adalah mantra warisan, lagu yang digunakan untuk membangkitkan jiwa yang tertidur, membuka pintu antara dunia, dan mengingatkan makhluk gaib akan bentuk manusia mereka. Lagu itu berasal dari masa sebelum kutukan, katanya, dan hanya bisa dinyanyikan oleh mereka yang masih punya jiwa utuh. Arga mulai menyanyikannya pelan. Setiap bait yang ia ucapkan membuat simbol di tubuhnya bereaksi, bercahaya, berdenyut, dan kadang berdarah. Ia tiba di sebuah gua yang tersembunyi di balik akar pohon beringin. Di dalamnya dinding-dinding dipenuhi ukiran aksara Jawa kuno, dan di tengah gua berdiri sebuah pintu batu tertutup rapat, tanpa gagang, tanpa kunci. Pintu ini hanya bisa dibuka oleh lagu, kata penjaga kabut. Tapi bukan lagu yang kau hafal, lagu yang kau rasakan. Arga berdiri di depan pintu. Ia menutup mata dan mulai menyanyikan lir-lir, bukan dengan suara, tapi dengan kenangan. Ia mengingat pelukan ibunya, senyum bayu, suara ayahnya, dan rasa takut yang ia rasakan saat pertama kali masuk ke dunia ini. Dan pintu itu mulai terbuka. Dari dalamnya keluar cahaya hijau lembut dan suara-suara yang pernah hilang. Arga merasa versi dirinya yang belum pernah ia kenal, versi yang tidak retak, tidak takut, tidak terjebak. Kau telah membuka pintu antara dunia, kata penjaga kabut, tapi pintu itu tidak hanya terbuka untukmu. Tiba-tiba, dari dalam gua muncul makhluk-makhluk yang selama ini terkurung. Jiwa-jiwa yang pernah gagal menyanyikan lagu itu, kini bebas dan lapar. Lagu itu adalah kunci, tapi juga undangan. Arga harus memilih menutup pintu dan kehilangan akses ke dunia nyata, atau membiarkan pintu terbuka dan menghadapi konsekuensinya. Ia memilih membiarkan pintu terbuka, karena dunia nyata harus tahu bahwa dunia ini ada. Hari ke-45 dimulai dengan rasa gatal yang tidak biasa. Arga terbangun di bawah pohon beringin, dan saat ia menyentuh lengannya, kulitnya terasa rapuh, seperti kertas basah yang bisa robek kapan saja. Ia melihat tangannya, ujung jari-jarinya mulai berubah warna, abu-abu kehijauan, seperti daun yang membusuk. Simbol di dadanya kini menyebar ke seluruh tubuh, membentuk pola akar yang menjalar pelan. Tubuhmu mulai menyesuaikan diri dengan dunia ini, kata penjaga kabut. Dunia gaib tidak mengenal tubuh manusia. Ia akan mengubahmu menjadi sesuatu yang bisa bertahan di sini. Arga merasa panik. Ia mencoba mengingat dunia nyata, udara pagi, suara motor, rasa kopi, tapi kenangan itu mulai kabur. Ia tidak tahu apakah itu karena lagu lir-ilir membuka pintu, atau karena ia mulai kehilangan bentuknya. Ia berjalan ke danau hitam, tempat ia pertama kali bertemu Bayu. Di permukaan air, ia melihat bayangan dirinya, tapi bukan dirinya. Sosok itu lebih tinggi, matanya hitam, dan kulitnya dipenuhi simbol yang bergerak seperti cacing. Itu versi dirimu yang akan lahir jika kau tinggal lebih lama. Bisik suara dari air. Arga mulai merasa tubuhnya berat. Setiap langkah membuat kulitnya mengelupas sedikit, dan dari dalamnya muncul cahaya hijau, cahaya dunia gaib yang mulai menggantikan darahnya. Ia bertemu dengan seorang dukun buta di tengah hutan. Dukun itu tidak punya mata, tapi bisa melihat jiwa. Kau punya waktu, tapi tidak banyak. Dunia ini akan memakan tubuhmu, lalu jiwamu. Ada cara untuk bertahan, lanjutnya. Tapi kau harus memilih tetap manusia dan lemah, atau menjadi makhluk gaib dan kehilangan rasa. Arga menolak. Ia ingin tetap manusia, tapi tubuhnya terus membusuk. Penjaga kabut memberinya ramuan dari akar pohon beringin. Ramuan itu menghentikan pembusukan sementara, tapi dengan efek samping. Arga mulai melihat dunia nyata sebagai mimpi dan dunia gaib sebagai rumah. Kau sedang bergeser, kata penjaga kabut. Dan pergeseran itu tidak bisa dihentikan, hanya bisa diarahkan. Tubuh Arga terus membusuk pelan, kulitnya mengelupas seperti daun kering, dan simbol di tubuhnya kini menyatu membentuk pola yang menyerupai akar pohon beringin, bercabang, menjalar dan berdenyut. Ia kembali ke gubuk di tengah hutan, tempat dukun buta menunggunya.
Dukun itu duduk di atas tikar anyaman, dikelilingi benda-benda aneh, tulang burung, botol berisi suara, dan kain yang jika disentuh memperlihatkan wajah-wajah yang pernah dilupakan. Kau datang saat tubuhmu belum sepenuhnya hilang, kata dukun itu, tapi jiwamu sudah mulai bergeser. Arga duduk, ia tidak bicara. Ia hanya menatap tangan yang mulai transparan, seperti bayangan yang kehilangan cahaya. Ada cara untuk bertahan, lanjut sang dukun, ritual penghapusan nama. Arga menatapnya. Apa maksudnya? Nama adalah pengikat antara dunia manusia dan dunia gaib. Jika kau menghapus namamu, kau bisa bertahan lebih lama di sini. Dunia ini tidak akan menolakku, tapi dunia manusia akan melupakanmu. Arga terdiam, ia memikirkan ibunya, Bayu, rumah nenek, lagu Lirilir. Semua itu terlihat pada satu hal, nama. Tanpa nama, kau akan menjadi makhluk bebas, tapi juga tanpa asal. Ritual dimulai, dukun buta menggambar simbol di tanah, menggunakan darah dari akar pohon beringin. Ia menyuruh Arga berdiri di tengah lingkaran dan menyanyikan lagu Lir-Ilir, bukan sebagai manusia, tapi sebagai jiwa yang siap dilepaskan. Lir-ilir, lir-ilir, tandure sumilir. Setiap bait lagu membuat simbol di tubuh Arga menyala, dan saat bait terakhir diucapkan, dukun itu membisikkan sesuatu ke telinga Arga, kata yang tidak bisa diingat tapi terasa seperti penghapusan. Arga merasa tubuhnya ringan. Ia tidak lagi merasa sakit, tapi saat ia mencoba mengingat namanya, ia tidak bisa. Kau telah dihapus, kata dukun itu, dan sekarang kau bisa berjalan lebih dalam. Penjaga kabut muncul dari balik pohon. Kau bukan lagi Arga, tapi kau masih punya bentuk, dan bentuk itu akan diuji. Setelah ritual penghapusan nama, dunia gaib mulai memperlakukan Arga secara berbeda. Kabut tidak lagi menghalangi jalannya. Makhluk-makhluk yang dulu menghindarinya kini mendekat, membisikkan kata-kata yang tidak ia mengerti. Tapi yang paling mengganggu adalah satu hal. Ia mulai mendengar kenangan orang lain di kepalanya. Suara ibu yang bukan ibunya, tangisan anak yang tidak pernah ia temui, tawa seorang lelaki tua yang terasa akrab tapi tidak dikenal. Kau telah menjadi wadah, kata penjaga kabut, dan wadah akan menarik makhluk yang lapar. Di tengah hutan, Arga tiba di sebuah dataran yang dipenuhi patung-patung rusak. Patung-patung itu bukan patung biasa, mereka adalah kenangan yang telah membatu. Setiap patung memiliki wajah manusia, ekspresi terakhir sebelum dilupakan. Di sana berdiri makhluk itu. Wujudnya seperti kabut yang berputar, dengan mata-mata kecil yang muncul dan menghilang. Ia tidak punya suara, tapi pikirannya bisa masuk ke dalam kepala Arga. Kau penuh rasa. Aku lapar. Makhluk itu adalah pemakan kenangan. Ia hidup dari kenangan manusia yang tersesat di dunia gaib. Ia tidak membunuh, ia menghapus, dan yang dihapus tidak pernah kembali. Pertarungan dimulai. Makhluk itu menyerang bukan dengan cakar, tapi dengan kenangan. Ia melemparkan kenangan palsu ke dalam pikiran Arga. Ibunya membunuh Bayu. Ayahnya mengutuknya, neneknya menyerahkan tubuhnya ke dunia gaib. Arga hampir tak percaya. Tapi di tengah kekacauan itu, lagu Lir-Ilir muncul lagi, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Lagu itu menjadi tameng, melindungi kenangan asli dari kenangan palsu. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wis sumilir. Arga melawan dengan kenangan yang ia pilih untuk tetap ada. Pelukan ibunya, senyum Bayu, suara ayahnya memanggil. Setiap kenangan yang ia pertahankan menjadi cahaya yang membakar makhluk itu. Makhluk itu menjerit, jeritan tanpa suara, hanya getaran. Ia mulai hancur, dan patung-patung di sekelilingnya retak, lalu pecah. Arga menang. Tapi ia tahu, kemenangan itu bukan akhir. Ia telah mempertahankan kenangan, tapi ia tetap tanpa nama. Kau telah bertahan, kata penjaga kabut, dan karena itu,
dunia ini akan mulai membentukmu kembali. Setelah mengalahkan pemakan kenangan, dunia gaib mulai berubah. Kabut menjadi lebih tipis, langit lebih terang, dan suara-suara dari dunia nyata mulai terdengar samar. Suara radio, suara hujan, suara ibunya menyanyikan lagu lir-ilir. Arga berjalan menyusuri sungai yang mengalir ke arah cahaya. Di tepi sungai ia melihat benda-benda yang pernah ia kenal. Sepatu lamanya, buku harian ibunya, boneka jerami yang dulu menggantung di pintu belakang rumah nenek. Kau mendekati batas, kata penjaga kabut. Tapi batas itu bukan hanya pintu, ia adalah pilihan. Di ujung sungai berdiri sebuah gerbang cahaya, tidak seperti gerbang waktu. Gerbang ini tidak berdenyut, ia diam, tenang, dan memantulkan bayangan Arga. Bukan tubuhnya sekarang, tapi versi dirinya yang dulu, manusia, utuh, penuh luka tapi hidup. Kau bisa kembali, kata penjaga kabut. Kau harus memilih bentuk. Arga melihat dua bayangan. Bayangan pertama adalah dirinya yang lama, Arga manusia dengan semua kenangan dan luka. Bayangan kedua adalah dirinya yang baru, tanpa nama, dengan tubuh yang telah berubah, tapi dengan kekuatan untuk melihat dunia gaib selamanya. Jika kau memilih bentuk lama, dunia nyata akan menerimamu. Tapi kau akan melupakan sebagian dari dunia ini. Jika kau memilih bentuk baru, kau akan kembali sebagai orang lain, tak dikenal, tapi dengan ingatan penuh. Arga terdiam, ia memikirkan ibunya, Bayu, rumah nenek, lagu lir-ilir. Ia tahu bahwa dunia nyata tidak akan sama. Ia tahu bahwa dunia gaib telah mengubahnya. Ia memilih bentuk lama. Gerbang terbuka, cahaya menyelimuti tubuhnya, dan simbol di tubuhnya mulai menghilang perlahan, seperti luka yang sembuh tapi meninggalkan bekas. Kau akan kembali, kata penjaga kabut, tapi dunia nyata akan menguji apakah kau benar-benar miliknya. Arga melangkah masuk, dan dunia gaib menutup pintunya. Langit pagi kajen tampak biasa, biru pucat, suara ayam, aroma kopi dari dapur, tapi semuanya terasa terlalu tenang, seperti panggung yang menunggu aktor kembali. Ia menyentuh dadanya. Tidak ada simbol, tapi ia tahu sesuatu masih tertinggal. Di cermin ia melihat wajahnya, tapi matanya bukan sepenuhnya miliknya. Ada kilatan kabut, ada bayangan Bayu, ada gema lagu lir-ilir yang terus berdengung di telinga. Neneknya duduk di ruang tamu menatapnya tanpa ekspresi. Kau sudah kembali, katanya. Tapi belum selesai. Arga mencoba bicara, tapi suaranya serak. Ia merasa berat, bukan karena tubuh, tapi karena dunia gaib masih menempel di jiwanya. Malam itu, saat hujan turun, pintu belakang rumah terbuka sendiri, dan di ambang pintu berdiri penjaga kabut. Kau telah memilih untuk kembali, tapi dunia ini harus menghakimimu. Arga dibawa ke halaman belakang, tempat sumur tua masih berdiri. Di sekelilingnya muncul makhluk-makhluk yang pernah ia temui. Bayu dengan mata kosong, dukun buta, membawa kain berisi nama-nama yang telah dihapus. Ratu gaib, senyum dengan mata cermin. Pemakan kenangan, kini hanya berupa bayangan bergetar. Kamu datang bukan untuk membalas, kata penjaga kabut. Kami datang untuk menilai. Arga berdiri di tengah lingkaran. Ia tidak bisa lari. Ia tidak bisa bersembunyi. Ia hanya bisa menjawab satu pertanyaan. Apakah kau masih manusia? Ia terdiam. Ia memikirkan semua yang telah ia lalui. Tarian tanpa kepala, perjamuan jiwa, penghapusan nama, perang kenangan. Ia tahu bahwa tubuhnya telah kembali, tapi jiwanya telah berubah. Aku bukan lagi Arga, tapi aku masih punya luka. Dan luka itu adalah manusia. Makhluk-makhluk itu diam, kabut berputar, sumur tua mengeluarkan suara seperti nafas. Penjaga kabut mendekat, menyentuh dada Arga. Maka kau akan diizinkan untuk tetap, tapi dunia ini akan terus mengingatmu. Arga kembali ke kamar, tapi sejak malam itu, ia mulai melihat bayangan di cermin.
Lagu lir-ilir terdengar dari radio meski tidak dinyalakan, dan pintu belakang tidak pernah bisa ditutup rapat. Hari ke-90 dimulai tanpa suara, tidak ada ayam, tidak ada angin, tidak ada suara radio tua nenek, hanya keheningan yang terasa seperti nafas yang tertahan. Arga duduk di depan pintu belakang rumah. Pintu itu masih terbuka sedikit seperti dulu, seperti selalu. Di celahnya kabut tipis mengalir pelan, menyentuh lantai seperti jari-jari yang mencari sesuatu. Ia tahu ini adalah hari terakhir. Penjaga kabut muncul di ambang pintu, kali ini tanpa bayangan. Wajahnya terlihat jelas, wajah yang menyerupai ibunya, tapi lebih tua, lebih dingin, lebih abadi. Kau telah kembali, tapi pintu masih terbuka. Dan dunia ini tidak suka pintu yang setengah terbuka. Arga tahu apa yang harus dilakukan. Ia bisa menutup pintu itu, menyegel dunia gaib selamanya, melupakan Bayu, ratu gaib, pemakan kenangan, dan semua yang telah ia alami, menjadi manusia penuh dengan luka yang bisa sembuh. Atau ia bisa membiarkan pintu itu terbuka, menjadi penjaga, menjadi jembatan, menjadi seseorang yang tidak sepenuhnya manusia, tapi juga bukan makhluk gaib, menjadi pelindung bagi mereka yang tersesat. Ia menatap boneka jerami yang kini tergantung lagi di kusen pintu. Benang merahnya bergetar pelan, seperti menunggu keputusan. Bayu muncul di halaman, tersenyum. Ia tidak berkata apa-apa, tapi senyumnya adalah jawaban. Arga berdiri, ia menyentuh pintu, dan ia memilih. Arga menyentuh pintu dengan tangan yang sudah tidak sepenuhnya manusia. Kulitnya masih mengelupas, tapi tidak membusuk. Simbol di dadanya telah memudar, tapi masih terasa berdenyut pelan, seperti bisikan dari dunia yang tidak ingin dilupakan. Bayu berdiri di belakangnya diam. Penjaga kabut menunggu di ambang batas. Wajahnya tak lagi menyerupai siapapun. Dia kini hanya bentuk, bukan makhluk, bukan manusia, bukan roh. Ia adalah batas itu sendiri. Arga menatap boneka jerami. Ia mengingat semuanya. Tarian tanpa kepala, lagu lir-ilir, perjamuan jiwa, gerbang waktu, kampung yang terlupakan, penghapusan nama, perang kenangan, tawaran keabadian, jalan pulang. Ia tahu bahwa dunia gaib tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia tahu bahwa pintu itu bukan hanya pintu kayu. Ia adalah luka. Ia adalah warisan. Ia adalah bagian dari dirinya. Tapi ia juga tahu bahwa manusia harus memilih untuk hidup. Arga menutup pintu, kait besi dikunci, batu diselipkan, boneka jerami dilepas dan dibakar pelan di halaman belakang. Kabut terhenti. Bayu tersenyum lalu menghilang, bukan sebagai roh, tapi sebagai kenangan yang diterima. Penjaga kabut mulai menunduk, lalu lenyap ke dalam tanah, dan rumah nenek menjadi sunyi seperti dulu. Arga duduk di ruang tamu, menyalakan radio. Lagu lir-ilir tidak terdengar lagi, hanya suara gamelan biasa. Suara manusia, suara dunia nyata. Ia tahu bahwa dunia gaib masih ada, tapi pintu itu kini tertutup rapat, dan ia tetap hidup. Sudah berlalu 3 bulan sejak Arga kembali, rumah nenek tetap sunyi. Pintu belakang tetap tertutup, tapi kadang saat hujan turun dan radio menyala sendiri, Arga mendengar sesuatu, bukan lagu lir-ilir, tapi suara langkah pelan, seperti seseorang berjalan di lantai kayu. Ia tidak takut, ia hanya menunggu. Di desa orang-orang mulai bercerita tentang seorang pemuda yang bisa melihat hal-hal yang tak terlihat. Anak-anak kadang melihat bayangan di jendela rumah nenek, tersenyum pelan lalu menghilang. Seorang ibu bermimpi, terutama anak yang tidak pernah lahir, meninggalkan, memanggil nama yang tidak dikenali. Arga tidak banyak bicara, ia menulis, ia menggambar simbol, ia menyimpan boneka jerami baru di laci, tidak untuk digantung, tapi untuk diingat. Ia tahu bahwa pintu itu hanya menunggu waktu, dan ia tahu jika sesuatu dari seseorang lain jatuh ke dalam sumur tua itu, ia akan ada di sana, bukan sebagai korban, tapi sebagai penjaga. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini,
subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.